Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hadirin para tamu undangan sekalian dan juga wakil jemaah anakku sekalian saudara istri Islam Mubarak. Sebelum kita memasuki acara inti pada kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, mari kita awali dengan tambah berbana dan turun sholawat Nabi. Mudah-mudahan dengan pembuka kegiatan ini dapat membuka apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan juga sekolah Islam Mubarak. Sebagai persembahan pembuka pada kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah atau tahun 2024 ini, mari kita saksikan bersama-sama lantunan sholawat Nabi dari adik-adik kita siswa-siswi SD Al-Mubarak. Kepada yang bertugas kami mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, adapun acara selanjutnya yakni sambutan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SD Islam Al-Barok, Ustazah Dwi Eni Nurbiningsih SD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Andes Muhammad Naik selaku pengawas pembina Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yang terhormat Bapak Haji Firan Rosanyoto selaku Ketua Yayasan Masjid Al-Barok, yang terhormat Dr. Windarto, si pendidikan dari Yayasan Masjid Al-Barok, yang terhormat Ibunda Raja Sufia SPD SAG, beliau Ibunda SD Islam Al-Barok, yang terhormat Dr. Andes Muhammad Jarrasi selaku pembina Ustaz-Ustazah SD Islam Al-Barok, yang terhormat dan sangat terima kasih rawuhipun Bunda, tidak ada ayah ya. Bunda semuanya yang rawuh di sini berkenan hadir meluangkan waktunya meninggalkan pekerjaan di rumah
bahkan meninggalkan pekerjaan yang penting ya, untuk rawuh di peringatan Isra Mi'raj. Mugi-mugi panjenengan mendapatkan barokah ya, dan keberkahan yang luar biasa yang tiada terkira dari segala arah. Dan Ustazah sayangi dan cintai, anak soleh-soleha SD Islam Al-Mubarak, sekolah penggerak, sekolah berbasis pesantren. Saya memohonkan matur nuwun yang tiada terkira kepada seluruh wali murid kelas 1 sampai kelas 6. Kegiatan peringatan menikah memang insya Allah dilaksanakan oleh sekolah setiap tahun, insya Allah. Hal ini dapat dilaksanakan karena dukungan dari semua orang tua kelas 1 sampai kelas 6. Ayah, bunda, wali yang berkenan mensupport anak-anak sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah insya Allah anak-anak juga mendapatkan barokah. Sudah matur nuwun sekali lagi bahwasanya apa yang panjenengan berikan untuk sekolah insya Allah kembali ke anak-anak, meskipun bukan finansial, namun suatu saat nanti kelak ketika anak-anak sudah pindah atau sudah alumni atau sampai anak-anak kuliah, barokahnya tidak pernah habis. Karena panjenengan satu hanya untuk anak-anak. Karena dengan rawuh panjenengan itu menandakan panjenengan sudah mendukung anak-anak. Namanya anak itu tidak tahu bahwa hal ini itu anak tidak tahu. Namun kalau orang tua apapun yang untuk anak, insya Allah dia bermanfaat. Dan matur nuwun sekali ayah bunda kemarin yang sudah memberikan sumbangsih sehingga warna oranye dapat diterima. Meskipun warnanya nano-nano di dalamnya, tapi kan insya Allah niko lillahi ta'ala. Terus apa bunda? Sekolahnya apa ini sekolah? Mugi-mugi wonten alasannya. Bunda sekali lagi dalam mengaturkan matur nuwun, sepindah amargi sekolah menika saged dipun nganten diri dari bunda, dari ayah, dari wali. Saged dipun sekolah mengadakan kegiatan dari bunda, dari ayah, dari wali. Tadi pagi jam 4:30 saya sudah ngobrol-ngobrol teng grup rawuh bunda kalau itu rata dalam mengundang abanai pengawas, mengundang Yai Kemas. Kok ana sing teko Bu Dwi? Duh, kalau ini pripun nggih. Nah, jam 6:30 dalam ingkang malih. Bunda ya kamu Budi sepurane aku wis teko kerja. Iki mboten monggo asta monggo. Namun anakku ora iso mikir. Aku tak perlu dhisik ben kaya barokah. Niko wonten enten panjenengan. Insyaallah hari niku lancar. Lancar. Insyaallah lancar. Dan insyaallah hari niku wapi. Gak bisa sembarangan. Nah, namun saking meratapnya dalam nih, kok tidak kasih segala hal ini ke sekarang yang tidak ditolong atas gitu. Dan masih ada di tengah atas. Padahal udah lebih sewu gitu. Atas sewu. Lanjut lagi pamer apa naik lebih waktu itu. Dari aku udah malas waktu itu kau. Betul didukani kalian banain. Nah, Niko udah itu dari saya Dinda, sekami semua. Aku dapat terima kasih, mohon maaf atas segala pelayanan yang kita, dan mohon maaf sekali jika Ustaz
bacanya kurang tepat dalam melayaninya, dan Ustaz juga bacanya kurang sopan. Bunda, tidak panjang waktu, nanti ada sambutan lagi sampai 2-3, dan nanti kami ada teman dengan pengawas dan jajaran yayasan juga. Saya akhiri sambutan dari dalam. Oke, mugi-mugi panjenengan semua yang tahu ini kok insya Allah bubare dari panitia Isra Mi'raj jenengan sudah di depan itu kelihatan kita barokah. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Masjid Al-Mubarak, Pak Haji Firan Nusantara. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Dr. Andas Muhammad Naim, MPD, selamat datang. Alhamdulillah kehadiran panjenengan akan banyak membawakan hikmah juga. Matur sangat. Yang saya hormati Ibu Aisyah Sofia, Ibu Rawus, Alhamdulillah lebih umroh. Alhamdulillah tambah barokah sedikit. Yang saya hormati Bapak Ibu Dwi selaku Kepala SDI Al-Mubarak beserta Ustaz dan Ustazahnya. Mohon maaf tak bisa melanjutkan satu persatu, tapi tidak mengenal rasa hormat saya. Dan juga pengurus Masjid Yayasan Al-Mubarak, dan yang saya hormati ibu-ibu wali murid SDI Al-Mubarak. Alhamdulillah baginya semoga selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan serta anak-anak saya, tentunya pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya, dan juga kita masih tidak putus-putusnya diberi karunia nikmat, yaitu dalam hidup kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat tersebut, alhamdulillah subhanallah wasalam. Apabila Yayasan Al-Mubarak apa ini? Alhamdulillah, kami suatu kehormatan yang sangat besar sekali Pak jauh-jauh dari Jember datang di Al-Mubarak. Yang kedua, salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, guru kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, juga para keluarga, dan juga para hamba-hambanya yang setia, termasuk Bapak Ibu
dan semuanya yang hadir di sini yang insya Allah kita selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang saya muliakan, pada pagi hari ini tentunya saya sebagai pengurus Yayasan Masjid Al-Mubarak yaitu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru atas pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Semoga dengan pelaksanaan Isra Mi'raj ini akan memberikan keyakinan pada putra-putri kita dan menambah kecintaannya kepada Nabi Rasulullah SAW. Dan semoga dengan peringatan Isra Mi'raj pada hari ini akan menambah kualitas ibadah kita, yaitu terutama kualitas ibadah sholat kita. Bapak-bapak, ibu dan para hadirin semua yang saya muliakan, tentunya sambutan dari saya tidak banyak hadirin karena masih banyak yang akan disampaikan, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Yuli beserta para guru dan stafnya yang telah menyelenggarakan acara Isra Mi'raj pada pagi ini. Sekian, bila hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Koordinator Awas Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bapak Dr. Andes Muhammad Naim MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat Surahul Al-Azim. Yang saya hormati segenap Yayasan Masjid Al-Mubarak sekaligus takmir masjid Yayasan Al-Mubarak, Ibu Kepala SD Islam Al-Mubarak sekaligus Ibu Pembina Ibu Sofia dan Pak Yai terkasih, Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia kelas 1 sampai kelas 6 SD Islam Al-Mubarak yang saya hormati, para undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ditakdirkan oleh Allah berteman ini pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini, di tempat yang mubarak,
Masjid Al-Mubarak diberkahi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mereka sanjungan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk memberikan sambutan, sekaligus saya sambut dengan peringatan Isra Mi'raj serta begitu. Tadi anak-anak kita membawa acara sudah membaca surat apa? Surat apa tadi yang dibaca? Yang tadi Subhanalladzi asra. Surat apa? Surat apa? Yang tadi yang baca adalah surat apa, Mas? Tadi kan Subhanalladzi asra. Yang dibaca adalah surat apa? Ya, surat Al-Isra. Itu ya. Itu surat yang menandai Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, saya tidak mengupas itu karena bukan dari nyanyi. Kiai Burhan ini kiainya. Mestinya yang ceramah mau juga saya beliau, ya. Nanti diberikan kursi untuk Kiai Burhan. Karena dia memang kiai yang dari Surabaya sekarang pindah mana? Ke Jember. Alhamdulillah jauh-jauh bersama aku di tempat ini. Nanti diberi waktu untuk memberikan mengajar rasanya. Gitu. Saya akan mengambil sisi yang lain saja. Allah mengisrakan Muhammad itu untuk menerima apa, anak-anak? Anak-anak, untuk menerima apa? Ayo, menerima perintah apa? Kita menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, itu yang dibahas sebenarnya. Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah, dipanggil langsung oleh Allah, hanya untuk satu-satunya perintah Allah berupa sholat 5 waktu. Walaupun sebelumnya mestinya 50 waktu sholat, tentu kita sebagai umat Muhammad tidak mungkin itu, sehingga Allah memberikan kemurahan hanya 5 waktu. 5 waktu anak berapa rakaat? Berapa? 17 rakaat. Ibu-ibu dan anak-anakku sekalian yang hadir dalam keluarga itu bagi ibu, pentingnya sholat, membangun karakter, membangun akhlakul karimah kepada kita semua. Lebih khusus anak-anakku, akhlak yang dibangun adalah Allah mengatakan as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Karakter akhlak yang dibangun oleh sholat itu salah satunya mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji itu apa sih? Anak-anak ada yang tahu? Perbuatan keji sederhananya adalah perbuatan keji itu perbuatan yang pokok adalah melanggar asusila yang pokok. Ya, yang pokok itu. Di keji itu disederhanakan pengertiannya adalah jangan sampai kita semua melanggar asusila. Mungkin anak-anak paham itu. Asusila itu apa tadi? Begitu. Anda kalau kalian bisa mendapatkan informasi dari media, bahkan kejadian ini juga ada di Surabaya.
belum melaksanakan akad nikah, belum resmi menjadi suami istri, anak-anak, ya, belum resmi menjadi suami istri, sudah melakukan hubungan seksual, itu namanya melanggar apa? Melanggar asusila. Itu. Bahkan ada kasus yang kelas 6, anak-anak ikuti bagi orang tua. Yang laki-laki kelas 6, yang perempuan SMP kelas 3, naudzubillah. Sehingga kedua orang tuanya dipanggil, kemudian diresmikan menjadi suami istri, dinikahkan. Padahal menurut ketentuan undang-undang pernikahan belum waktunya, belum usia nikah, belum itu. Anak-anakku sekalian, tolong ini dijaga, begitu ya. Hari ini kami berpakaian putih, laki-laki berpakaian putih, anakku perempuan juga berpakaian putih. Ini tadi masuk ke sini ada kerenyok gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini dengan SD Islam Al-Mubarak di kota Surabaya ini satu-satunya ada cintaan saya selaku pengelola pembina pakai SD Islam Al-Mubarak. Saya kenal SD Islam Al-Mubarak ini sejak jadi pengawas dengan Bunda Sofia ini. Bunda Sofia ini berapa tahun itu diberi kesempatan untuk lulus menjadi kepala sekolah dalam 10 tahun. Padahal sesuai dengan ketentuan sudah tidak sesuai aturan, namun perjuangannya luar biasa. Selama saya berbeda sedikit, sambutan ceramah ini. Saya terima kasih pada pengurus Yayasan Al-Mubarak yang bisa menyatukan antara Masjid Al-Mubarak dengan SD Islam Al-Mubarak. Sehingga semua kegiatan anak-anak kita, apakah Hafidhul Quran, sholat duha, sholat 5 waktu, khususnya duhur dan asar, itu sampai asar ya, sampai duhur asar, sampai duhur itu, dan praktek-praktek ibadah sholat bisa menggunakan Masjid Al-Mubarak. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur kepada Bapak Ketua Yayasan, saya sampaikan terima kasih membangun kebersamaan SD Islam Al-Mubarak dan Masjid Al-Mubarak ini yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah melakukan barokah agar kita semua, khususnya untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Syukur saya, terima kasih saya, Busok, ada penambahan itu baru, ada lokal baru dengan lahan yang terbatas. Bapak Ibu orang tua murid, sekarang sudah dibangunkan lantai 2 baru. Bahkan kemarin saya monitoring ada perubahan tempat kantor baru. Kantor posisinya dibuka di tempat yang bawah. Kita tahu begitu rapi, layaknya kantor sekolah yang hebat, sekolah yang umurnya 1000. Ceramah dulu, ini juga ceramah sama. Tadi perilaku anak-anak menuju ke tempat ini dengan menggunakan apa? Berjalan tidak seperti saya dan Bapak Ketua tadi kan begini kan? Itu didikan tawadhu ala pondok pesantren. Anak-anak diteruskan ya budaya itu ya, karakter itu diteruskan. Begitu. Itu anak yang tawadhu kepada kita semua itu berjalan dengan menggunakan apa? Itu ya. Jadi karakter akhlak tawadhu kepada kedua orang tua di rumah
Muhammadiyah, memang kami yang minta kepada pastor dan ustaz-ustazah untuk mengubah hari belajar yang semula 6 hari belajar menjadi 5 hari belajar. Begitu. Bahkan dikembangkan menjadi full school. Yang minta itu memang saya selaku pemakai binanya. Gitu. Apa maksudnya Pak Nadiem? Menjadikan satu kegiatan sekolah yang sekaligus menyatu dengan kegiatan masjid, paling tidak yang tadi saya sebut pelaksanaan sholat zuhur. Kegiatan tahfidzul-Quran bisa dilakukan juga di masjid dengan syarat anak-anak di belakang menjaga kebersihan masjid, menjaga kesucian, pakaiannya bersih, pakaiannya suci, tatkala masuk masjid. Dan juga menjadi kebiasaan masuk masjid itu sudah berwudu, sudah bersuci, kemudian dibiasakan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah. Anak jawab, sholat sunnah apa? Nah itu, jadi kebiasaan itu, ya, itu sholat itu. Sholat wajib 5 waktu dilaksanakan, laki-laki wajib di masjid, kalau perempuan itu di masjid bagus, tapi sunnahnya juga di rumah, karena itu, ya. Dan kalau mau di masjid bagus itu, karena pendidikan ada di masjid. Ya ini, sekali lagi, kami selaku para pembina bapak-bapak pengurus menyampaikan terima kasih. Kemudian terkait dengan ibu-ibu orang tua murid, apa yang pendidikan yang diperoleh di sekolah, ibu orang tua, contoh percepatan hafalan Al-Quran, percepatan tahfidzul Quran itu harus bersinergi antara ustaz-ustazah di sekolah dengan bapak ibu orang tua murid. Di sekolah punya target juz 30 misalnya harus selesai kelas 1, 2, 3. Ditambah misalnya juz 29, ditambah juz 1. Misalnya sekolah mentargetkan lulus di SD Islam Al-Mubarak itu 3 juz, itu akan tercapai lulus kelas 6 manakala sinergi sekolah dan orang tua. Di sekolah ditagih hafalannya, di rumah dicek oleh orang tua ditagih hafalannya. Itu baru sukses. Sama dengan sholat. Sholat di masjid tadi ada sholat zuhur, betul Ustaz? Sholat zuhur, sholat asar di mana? Di rumah. Maghrib, isya, subuh di masjid atau di rumah. Ini tugas pokok orang tua. Tapi anak-anak yang laki-laki, ya itu yang bagus. Karena ini sambutan lebih banyak mengingatkan anak-anak. Anak-anak yang baik, anak-anak yang jadi teladan, jadi contoh di keluarganya. Bisa jadi yang sekolah di SD Islam Al-Mubarak banyak kalian. Bisa jadi kakaknya dulu tidak, adik kalian tidak, bisa jadi ada teman-teman kalian di sekitar kalian satu RT, satu RW di kampung, bisa jadi beda sekolahnya. Ada di sekolah yang lain, SD di swasta yang lain. Peserta hakim, ayo digunakan baik-baik. Kalian harus jadi teladan, jadi uswatun hasanah, jadi contoh perilaku akhlak yang bagus kepada kedua orang tua. Contoh mendengar adzan, ayah, bunda, dan laki-laki bersama ayahnya menuju ke mushola, menuju ke masjid. Asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang perempuan jika mungkin dalam mushola ke masjid silakan, jika perlu bersama
sama ibu berjamaah di rumah. Nah, begitu. Anak-anak, bisa dilaksanakan ini? Baru satu. Anak-anak bisa jadi memberi contoh pada bunda ayahnya. Bisa jadi ayah bundanya, mohon maaf bunda, mungkin juga tartil Al-Qur'annya belum bagus. Namun tidak apa-apa. Bisa jadi anak yang sudah membaca Al-Qur'annya bagus, Ustazah, tapi Al-Qur'an pakai lagu apa sih? Nah, misalnya begitu. Ada yang modelnya lagunya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada begitu kan? Nah, itu dibiasakan di rumah bersama ayah bundanya, bersama nagih menyimak Al-Qur'an. Itu dari karakter, jadi kebiasaan yang membudaya di rumah. Dibiasakan setelah sholat maghrib misalnya sambil menunggu waktu isya. Mohon maaf, itu bisa setengah juz jika lancar Al-Qur'annya. Sungguh-sungguh bisa cepat 1 juz jika akan lebih cepat misalnya. Ada surah-surah yang dihafalkan. Amma tasa'alun, seterusnya itu misalnya. Terus itu ya. Kebiasaan anak-anak juga tadi dimulai dari An-Nas, dari juz amma. Ada yang model begitu tapi jumlah tombol itu diikuti. Nah, begitu. Ada surat yang wajib dihafalkan, surat Yasin. Misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dan seterusnya itu. Itu ibu, ayah, anak-anak harus bersama-sama. Kalau malam Jumat yang kebiasaan, malam Jumat itu dibaca. Itu dibaca satu rumah bukan Al-Qur'an, baca surah Yasin. Kalau hafal lebih bagus. Kalau ibu-ibu jamnya kaget, biasanya sudah hafal misalnya. Hafal itu. Surah Al-Waqiah juga hafal. Tapi itu semua budaya Al-Qur'an akan berhasil kalau di sekolah, di rumah, bersinergi gitu. Jadi begitu. TV dimatikan, kegiatan baca Al-Qur'an. Sehingga target percepatan Al-Qur'an, target Al-Qur'an juz 30 sukses, ditambah juz 29 sukses, ditambah juz 1 sukses, sehingga target sekolah kita ini lulus SD Islam Al-Mubarak 3 juz. Harus begitu. Anak-anak, ada sudah juz 30 apa? Ayo juz 30 apa? Ada? Lagi? Belum? Budui satu saja wajib nanti pada 3 bulan akan datang. Saya datang lagi ke sekolah, sampai juz 30. Gak bisa ini. Tujuan apa anak minta di sekolah salah satunya adalah berikan kafidul Quran. Di religiusnya dulu dikembangkan di sekolah ini. Akhlaknya dulu, akhlakul karimah dulu dibangun bersama orang tua, bersama orang tua. Al-Qur'an yang dibangun bersama di orang tua kajian. Jika perlu ibu, gak ada HP ibu, gak ada, pasti gak ada apa? Gak ada. Di rumah, di video. Tatkala anak-anak ma'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Di video, ya? Di video. Atau surat-surat pendek di video. Kirim ke ustaz-ustaznya. Itu bukti saya yakin orang tua siswa di rumah dan sekolah. Begitu. Sekolah juga begitu sama. Tagihan-tagihan yang perlu dilaporkan kepada orang tua bisa dalam bentuk video-video percepatan anak-anak itu. Ini makna Islam
Berwujudnya harus benar, tidak boleh cek-cek. Apa yang cek-cek itu? Tapi seenaknya. Ustaz aja betul-betul ada yang minta video anak berwudu, gitu ya, video anak berwudu mulai awal sampai akhir berwudu sampai dengan doa setelah berwudu. Ya anak, apa doanya berwudu? Dibaca bareng-bareng. Alhamdulillah. Setelah berwudu doanya alhamdulillah harus sampai itu ya, harus sampai dari berwudunya benar, baru menginjak kedua sholat harus benar. Begitu. Sholat diawali apa? Diawali apa? Niat bersama apa? Takbiratul. Diakhiri apa? Salam. Itu harus benar dulu, ya. Ilmu berwudunya dipahami betul, benar, baru ilmu sholatnya dipahami betul, benar. Itu baru awal ma yuhasab bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang tadi para yang disebut mencegah perbuatan kejikan, munkar. Hadirkan hati dalam sholat. Hadirkan Allah dalam sholat. Itu baru sholat yang benar anak-anak. Jadi tidak ceramah si tua-tua si tua kata juga. Saya ceramahnya sambutannya pada siapa ini? Anak-anak, ya gitu. Anak-anak harus sholat tidak boleh tergesa-gesa. Sudah mau Ramadan biasa karawainya cepet-cepetan ini, jangan sampai ini pasti dijain ya. Begitu, tidak apa-apa, ya gitu. Tidak boleh sholat yang khusyuk, ya. Hadirkan itu coba, paling cek lagi. Wajibnya surat Al-Fatihah, wajibnya surat Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah yang apa artinya siapa? Ayo. Coba yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya? Tolong belum bagus. Ustaz-ustazah nanti jadi surat Al-Fatihah dan artinya harus direnungkan betul. Itu ya. Lebih khusus, maaf ya ini saya terlalu jauh. Ya. Dan bunyi di sana Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo artinya apa yuk? Artinya kalau itu belum tahu maknanya, belum menghadirkan apa dalam sholat, tolong hati-hati. Sederhana kepadamu ya Allah, kamu ya Allah. Dan kepadamu ya Allah, kamu mohon pertolongan. Itu sholat. Allah akan
Ya, awas nanti Pak ingin mau lihat video apa ya, terjemahan surat Al-Fatihah. Siap ya? Siap? Betul. Kan ini penting, ya, gitu. Termasuk surat-surat yang lain, termasuk bacaan yang lain. Coba misalnya, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Apa artinya? Halo? Ini kewajiban bukan yang dulu, kewajiban kita selaku orang tua. Itu. Sami'allahu liman hamidah. Ya, apa itu artinya? Kalau sholat saja tidak tahu artinya, tak bisa. Oke, itu sudah. Tanam ya. Iya. Tolong sholatnya dibetulkan. Semua bacaan sholat itu harus dimengerti artinya supaya apa? Sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju anak ya? Ayo, kira-kira sampai dari ini begitu. Nah ini, saya mau saja karena ini yang aku coba. Ini tugas pengawas, hanya bukan itu. Tugas pengawas itu memantau salah satunya. Mesti tugasnya bukan pengawas dinas. Pengawas apa? Pengawas kemenang. Mestinya yang memantau biaya kayak jaga itu, yang memantau sekolah-sekolah itu agamanya bagus, yang memantau siapa? Pengawas kemenang. Itu bukan mana. Kalau anak ini mendidik, bagaimana pembelajaran yang hebat. Sekolah kita masuk sekolah penggerak, itu juga seperti ini. Saya umumkan satu-satunya sekolah swasta di Gunung Anyar, sekolah penggerak SD Islam Al-Mubarak Al-Bandung. Sekolah kami yang itu satu-satunya. Ada sekolah besar, kepala sekolah itu ikut, susah. Ini persoalannya. Berjuang, berjihad untuk yang terbaik itu susah. Bahwa kegiatannya 6 bulan. 6 bulan jadi sudah ada yang terus bergerak. Kita doakan, siapa jadi bergerak? Bu Novi. Berapa orang? Calon. Alhamdulillah gitu. Ini yang mengikuti program kementerian ikut bisa jadi PWI. Dulu program juga 6 bulan. Berat. Gitu. Anak-anak, semua guru kalian ini dididik para ini harus punya kompetensi keilmuan secara umum, kompetensi keilmuan agama. Yang guru agama itu begitu banyak jawabannya semua. Walaupun sudah pensiun kita membantu membina di Islam Mubarak itu. Jadi ini mestinya tugasnya kemenang. Bagaimana memantau pendidikan agama khususnya agama Islam yang ada di satuan pendidikan. Tapi para ini ngapain? Mesti ngapain? Ya boleh semuanya tugasnya begitu. Jadi sederhana peringatkan ini Bapak Ibu, tolong dicek betul sholatnya 5 waktu di rumah, bahkan sholat sunatnya. Syukur anak-anak ibu diajak bangun sekarang ini subuhnya pukul 4 lebih 12 atau 11 nih. Pukul 11 nih. Itu kalau mau bangun pukul 3 diajak sholat lain. Ibu-ibu saya dibangunkan itu sambil menunggu sholat subuh. Dan sholat subuhnya menuju ke masjid. Begitu. Cukup itu. Untuk apa? Bermunajat kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Jadikan anak saya yang soleh-solehah. Itu doa mustajab.
nyambung sholat subuh. Jadi dia mulai sholat lain pukul 3 bangun, mandi, ada orang lagi mandi, dan itu ya ditunjuk di kamar itu orang sholat ke masjid itu tetangga tangan itu tetangga sebelah ini sholat subuh di masjid sama-sama itu sholat sunat 2 rakaat di masjid di sini ngorok. Nah begitu, itu bagaimana jangan terus begitu dikerocok aja ya, dikerocok itu supaya apa? Segar, sehat, walafiat, terus sholat itu menghadap Allah sekaligus ada nilai olahraga. Kita gerakan-gerakan yang dilakukan itu juga menjadikan sehat. Sholat menjadikan sehat itu. Nah ini ibu, orang tua, bapak orang tua, ini mandi energi, gerakan sholat ini kita buat budaya sholat wajib, sholat sunnah kita lakukan bersama-sama anak-anak, baik di rumah maupun di masjid atau di sekolah. Anak-anak satu bersama orang tua. Awas oke. Disaksikan oleh siapa kalimat itu? Disaksikan kedua orang tua betul. Yang kanan menyaksikan siapa ini? Malaikat siapa? Yang sebelah kanan itu malaikat siapa? Yang sebelah kiri itu mencatat deklarasi kalian sekarang ini, pernyataan kalian, saya berjanji bersama orang tua melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, dengan disiplin waktu, ditambah sholat sunnah termasuk yang mulai itu dilakukan. Yang endingnya anak itu tujuan akhirnya pada kalimat itu. Yang tujuan akhirnya kalian tadi berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan saya ya Allah bagi anak yang soleh, yang tawadu kepada kedua orang tua saya ya Allah, yang berbakti pada kedua orang tua saya ya Allah, yang berbakti pada guru saya ya Allah, yang berbakti pada ya Allah, yang berbakti pada Rasulmu ya Allah, ya. Dan semoga ya Allah sekolah saya ini diberi kemudahan ya Allah. Tidak cukup S1, tidak cukup S2, sambung sampai dengan S3. Yang tadi, yang fa'ilah ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Yakin ilmu yang terus saya raih itu yakin juga. Ilmu yang saya peroleh itu ilmu yang barokah. Harus begitu. Itu diperoleh dengan pendidikan yang sungguh-sungguh. Baktikan kepada anak kalian berjanji kepada orang tua, ibu, bu, banyak ibu kan ya? Ada bapak? Ada satu. Ibu dan bapak, ibu dan bapak, pastikan anak-anak kita sekolahnya sampai dengan S3. Tanya pada Pak dosen, tidak ada anak yang pintar, yang cerdas, yang kreatif, yang inovatif tanpa biaya masuk kemana saja. Betul Pak dosen? Itu dapat beasiswa. Begitu. Bahkan sekarang program tinggi, Uner dapat berapa juz? 20 juz. Uner dapat 20 juz bebas masuk. Kok masih berlaku? Belum ya? Masih berlaku. Itu sama aja juga begitu. Perbuatan ini berarti yang lain dilakukan anak-anak yang tahfidzul Quran itu sekian juz itu. Bahkan sekarang ada seleksi kemarin. Mana ada seleksi hafalan juz berapa? Nah itu anak-anak tidak boleh banyak nganggur di rumah, tidak boleh banyak berdoa.
menjanjikan kepada orang tuanya sukses masa depannya begitu. Mohon maaf namanya macam ini. Ya nggak apa-apa banyak sedikit. Bapak ibu orang tua, anak ini sejak kecil tidak punya orang tua laki-laki. Sejak paling umur 7 tahun, bapak saya sudah meninggal. Saya di tahun 65 itu sudah kelas 2. 66 bapak saya meninggal, saya naik kelas 3. Satu-satunya dalam keluarga yang laki-laki, semua perempuan. Ya kan, digunakan. Semua saudaranya pakai perempuan. Paling nomor 4. Saudara pertama tidak lulus SD, saudara kedua tidak lulus SD, saudara ketiga tidak lulus SD, saudara pertama dan ketiga sudah meninggal, tinggal yang kedua. Baru anak itu mestinya juga tidak lulus SD, harus dropot itu putus sekolah 5 tahun. Ya anak digunakan 5 tahun apa? Nyambut gawe ngisi gentongnya orang-orang di kampung. Ngerti gentong? Genong dulu itu kalau genong tidak ada sumur. Tahun 60 tidak ada sumur, minumnya dari sungai. Itu baru dari sungai ngisi gentong untuk minum di kampung Panai. Salah-salah dulu ani-ani itu sakmi kule, sakmi lese, nang tambah apa? Ada yang nang tambah ini, ketilabang, orang ketilabang, kalau gunungannya mesti ketilabang. Lambang itu tempat bagi ini cuma segoro, baru curah. Kamu tahu, ngerti buri, itu ngerti besar, ngerti nasi goro, ngerti jade, bisa untuk perahu. Itu dilakukan selama 5 tahun, Pak Imam. Halo, dengarkan itu. Anak tidak sekolah, setiap kali pulang menangis. Temannya panen sekolah, bawa tas, saya berangkat ke laut, berangkat ke sawah, saya ningkal pinter, galau pinter, maju pinter, anak-anak pinter, nilai pinter, nutu, leso pinter. Ngerti leso? Ngerti ya saya ini? Betul? Orang ngerti? Itu deh, nutu 3 orang nutu bisa, 4 orang bisa, akhirnya bangkit lagi. Ibu saya bagaimana? Ibu saya namanya Maria Rasulullah, kebetulan di rumah Allah. Nah ini, kondangan dewe itu mungkin tidak ngerti. Nah ini, kondangan dewe. Ibu biasa menafkahnya dari bapak punang. Dulu mulai itu kafe, tapi saya sekolah. Dulu ke sekolah bisa naik, yang bergaya. Kalau sekolah, nama tambah, nama salah, dulu tadi boleh fokus.
bawah. Dan setiap tahun kan saya bisa diundang itu ada CSR dari universitas ya itu dari ya itu oke. Bapak Ibu yang saya hormati, kecintaan saya pada masjid ini mari dibangun bersama-sama. Mari dimakmurkan masjid ini dari anak kita. Mari dimakmurkan sekolahnya ini Nusewu yang memantau terus adalah anak ini pengawasnya. Kalau ada tidak beres, saya pantau. Nanti sholatnya tidak beres, saya pantau. Kemudian pembelajaran yang lain yang bagus, saya pantau. Walaupun sekolah kita kecil, di Gunung Anyar ini, saya anggap sekolah yang paling kecil. Sekolah Islam yang paling kecil adalah SD Islam Al-Mubarak. Tidak apa-apa. Harapan Pak Nadiem kecil tapi anaknya bermutu, anaknya berkualitas, anaknya tawadu kafe, anaknya tak salah-salah kafe. Oke? Bu, oke? Wajiban ibu orang tua, hanya sekolahnya namanya Islam Al-Mubarak. Walaupun saya sudah 1 tahun jadi pengawas, saya sudah bilang pada besok, saya akan mantu terus SD Islam Al-Mubarak. Walaupun saya sudah 1 tahun menjadi pengawas, saya akan berupaya bagaimana sekolah menjadi bagus, jadi sekolah yang menjadi harapan kedua orang tua bisa menjadikan anak-anak kita yang punya soleh dan solehah. Yang anak-anak kita menjadi pemimpin masa depan, menjadi anak-anak yang bisa mewarnai masjid ini. Jadi mubarak, jadi barakah, gitu ya. Punya kemauan untuk sambutan negara. Jadi intinya Islam itu adalah sholatnya yang bagus. Karena sholat yang bagus, Allah akan menerima ibadah-ibadah yang lain. Akhirnya, namun kita kata, kalau pada terlalu betul-betul semangatnya, ya istilah, umurnya sudah 6. Untuk semangatnya kecintaan pada Islam Al-Mubarak. Oke, terima kasih sudah perhatiannya. Mudah-mudahan ibu-ibu saling membantu putra-putra bajunya masukkan ke sini sehingga bertambah jumlah. Insya Allah SD Islam Al-Mubarak namanya sangat berbarak. Jadi ada yang barokah di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, audio pesanan yang akan disampaikan oleh Abang Merandas. Beliau adalah salah satu pendiri SD Islam Al-Mubarak. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Pak Yayasan sudah lupa. Yang Bapak Ibu Ustaz sudah menguruskan untuk kepala sekolah yang bersama Pak Guru Batu Masjid yang saya hormati. Pertama saya mengaturkan syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada siang ini saya bisa datang di sini tidak sengaja. Saya tadi datang ke pasar. Kalau di sini ada cara saya ini saya punya buku. Hey,
Nah, untuk sejarah sekolah ini ya sudah beberapa tahun berlalu ya, gitu ya. Pertama itu muridnya hanya 12 dan itu gratis Pak, karena ya ada spesial itu tadi ada sekolah. Mudah-mudahan sekarang sudah berubah. Kalau sekarang ini adalah pilihan, saya kira nanti saya sangat berat karena sudah begini ya. Dan kemudian bayarannya untuk guru siapa? Untuk guru dari mana? Untuk bayaran dari guru ya, guru Pak Sahu, Pak siapa itu mencari sangat paling. Dan turunan itu terus itu tanya demikian. Nah, ya kebetulan waktu itu saya bekerja di dinas pendidikan, sehingga untuk awalnya ini sekolah belum ada, beliaunya ini sudah dikirim dari dinas pendidikan. Kemudian setelah ada kursi, ada meja, baru kita cari murid. Untuk mencari murid itu tak masuk sebagai petugas mencari muridnya, saya uji surat-surat ke dinas pendidikan. Dan akhirnya alhamdulillah dalam waktu yang tidak pertama semuanya bisa berhasil, hanya murid yang bertugas. Tapi alhamdulillah bertugas sudah bisa diperbaiki. Dan sekarang juga beberapa sekarang tidak berjalan. Kemudian itu nanti terus berubah. Kemudian seperti tadi semangatnya oleh Pak Nani, para ini biasakan untuk sekolah bagus sekali. Seperti anak saya, guru saya yang disebut sebagai itulah pagi-pagi, kemudian Kristis, dan beberapa itu diajak sholat juga sama meskipun kan juga enak wujudnya juga. Kemudian juga dibiasakan sholat tahajud dan sebagainya tadi diberikan oleh Pak Nani. Saya sendiri yang sudah tua ini setiap hari jam 3 kita bangun untuk menyemangati anak, jam 3 jam bangun, jam nanti terus masjid. Kalau sembahyang subuh itu masjid yang saya datangi itu masjid Al-Farabi. Itu setiap hari Rabu, jaraknya kurang lebih 500 meter dari setengah kilo. Jalan kaki. Itu kalau sembahyang subuh. Kalau sembahyang subuh dan asar, saya masjid dan sholat di rumah saya. Jaraknya
technologies are invented. There was a gentleman who could push the seven sky. Did you know how they do that? Everyone is curious about that because it is an amazing thing to talk about. Even scientists cannot discover his amazing dream. His dream and now is Isra. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat inspiratif sepanjang masa. Sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW hingga saat ini. Di dalam peristiwa ini ada banyak hikmah yang bisa kita pelajari dan kita renungkan. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjutkan menuju ditemani oleh malaikat Jibril dengan menaiki buraq. Para hadirin yang saya hormati, zaman sekarang ini apa yang terjadi halal haram semua disikat. Ibadah terasa berat, tak peduli pada akhirat. Ngakunya sih umat Muhammad, tapi banyak yang nekat rame-rame tinggalin sholat. Na'udzubillah min dzalik. Allah
dari kelas 1 sehingga kelas 6 sama-sama mencintai Bagaimana, dan ayah bunda dari SD Al-Mubarak yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Februari bersamaan dengan tanggal 7 Sya'ban. Insya Allah yang hadir ini mudah-mudahan semuanya sehat lahir, sehat batin. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita, keluarga kita panjang umur yang penuh dengan keberkahan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita ngaji, mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang biasa anak-anak baca. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya mengikuti. Allahumma ya Allah, kita yang berdoa di bulan yang mulia
Kalau Anda sudah Jumatan ayat 2, ayah bunda ada yang punya masalah enggak? Barangkali ada masalah ekonomi, masalah putra putrinya, masalah pekerjaannya, masalah wonten apa itu? Betul apa ini? Wonten. Wonten pagi ini kan masalah kali suami. Mudah-mudahan ada masalah rezekinya, kerjaannya, masalah putra putrinya, masalah yang ini. Betul apa ini? فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام